Yes. Ada belum di PDIMM tadi Iya Pak. ya, sini. Kawan-kawan kami Panggil sini. Jadi agenda saya ke Bengkulu ini ada dua, masalah gempa dan satu lagi masalah BBM. Tiap hari ngantrinya lama. Tadi saya dengan Pak Gubernur begitu turun dari pesawat langsung mengunjungi pelabuhan. Jadi di sana pelabuhannya itu sudah jadi, lautnya sudah jadi tanah Bapak Ibu. Jadi kapalnya yang mengangkut BBM tidak bisa masuk. Nah ini sudah dicarikan solusi bersama-sama Pak Gubernur dari Pertamina dan lain-lain. Intinya ini akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu semua harus mengantri. Tadi di depan hotel saya juga antriannya panjang sekali. Jadi saya mohon maaf dan ini akan segera kita selesaikan Bapak Ibu. Kita enggak nanti segera dilakukan pengerukan ya Pak Gubernur ya, pengerukan, dan nanti jalur distribusi dari kota-kota terdekat juga akan kita tingkatkan. Tadi sudah koordinasi juga dengan kementerian-kementerian terkait, dan kita ingin, intinya kita ingin rumah-rumah yang rusak ringan, sedang, berat nanti akan kita bantu ya. Dan ini terutama untuk adik-adik ini kan anak-anak kecilnya banyak banget nih Bapak Ibu. Dipastikan semuanya dalam keadaan sehat. Yang sekolah, yang masih sekolah harus tetap sekolah ya. Nanti kalau mohon maaf misalnya seragamnya rusak atau hilang, nanti kita bantu semua. Bapak Ibu sehat selalu dan salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Kami dikunjungi Bapak Wapres ke Pelabuhan Bengkulu beserta Pak Gubernur dan Kepala Ketua DPD melakukan kunjungan langsung ke lapangan terkait dengan pendangkalan di alur Pelabuhan Bengkulu. Kami sampaikan bahwa alur Pelabuhan Bengkulu ini mengalami dua kali musibah. Yang pertama di tanggal 25 Maret 2022 pada saat badai. Di situ alur tertutup dan kami melakukan pengerukan secara sederhana untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang ke Pulau Anggono dapat lewat, dan di situ kami sudah berhasil. Dan setelah melakukan pengerukan tersebut, maka kegiatan meskipun belum normal sudah dapat dilakukan, termasuk juga kapal-kapal barang. Namun kemarin pada tanggal 23 Mei terjadi gempa dan di situ terjadi penutupan kembali. Akhirnya Pelindo mengambil keputusan akan menjadikan Pelabuhan Bengkulu mempunyai kedalaman sekitar 12 meter, dan sekalian kita jadikan pelabuhan yang cukup besar sehingga kapal-kapal batubara, kapal-kapal sekitar 50.000, 60.000 mungkin bisa masuk tanpa adanya transshipment. Ini adalah salah satu solusi yang Pelindo rencanakan, dan saat ini pengerukan sedang dilakukan persiapan. Ya, oke teman-teman, kembali kita membahas lagi Wapres kita Gibran yang selalu turun ke lapangan teman-teman untuk menyaksikan masalah-masalah atau
apa yang terjadi di lapangan. Dan di sini dia menemui pendemo di Bengkulu kemarin yang demo gara-gara kelangkaan BBM. Wapres temui pengunjuk rasa absen pajak kelangkaan BBM dan Pandangkalan pelabuhan di Bengkulu. Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan mengeluarkan unjuk rasa di depan hotel Mercure, tempat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginap saat kunjungan kerja di Bengkulu. Wapres Gibran dijadwalkan melakukan serangkaian agenda, termasuk memantau pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai, meninjau kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM, dan bertemu korban gempa bumi. Aksi dimulai sekitar pukul 18.30 WIB dan melibatkan mahasiswa dari sejumlah elemen seperti GMNI, IMM, HMI, KAMI, serta BEM dari berbagai kampus di Bengkulu. Masa sempat berupaya mendekati hotel namun belum dapat bertemu dengan Wapres karena yang bersangkutan masih menghadiri pertemuan dengan korban gempa di lokasi. Situasi sempat memanas ketika 6 pengunjuk rasa diamankan aparat namun mereka kemudian dilepaskan. Aksi kekerasan terjadi dilakukan oleh TNI Polri. Sejumlah pengunjuk rasa dipukul. Saya perempuan diinjak sehingga tertidur di jalanan. Kata-kata Puji Hitasa, Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik atau DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Bengkulu saat dikonfirmasi melalui telepon. Menurut Puji, masa aksi sempat pancar hingga akhirnya sekitar pukul 22 WIB, Wapres Gibran tiba di hotel dan menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk berdiskusi. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah isu strategis. Pertama, mereka menyoroti krisis BBM yang telah berlangsung selama beberapa hari di Bengkulu. Kami menyampaikan kepada Wapres krisis BBM di Bengkulu dan kegagalan pemimpin daerah mengatasi darurat BBM. Isu kedua yang disampaikan adalah keberatan terhadap pemberlakuan absen pajak kendaraan bermotor yang dinilai membebani masyarakat. Soal absen pajak, Wapres merespon bahwa pemberlakuan di Bengkulu sangat tinggi selanjutnya. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu lingkungan seperti rencana pertambangan emas di Kabupaten Seluma serta konflik agraria yang terjadi di beberapa wilayah. Terkait isu ini, Wapres akan menempatkan 2 deputi dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Bengkulu untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Terkait dugaan kekerasan aparat terhadap pengunjuk rasa, Wapres Gibran disebut akan mengambil langkah tegas. Selanjutnya, terkait aksi kekerasan aparat keamanan terhadap pengunjuk rasa, Wapres akan meminta pimpinan TNI Polri yang mengambil langkah tegas pada pihak keamanan yang melakukan tindak kekerasan kepada pengunjuk rasa. Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Ya, teman-teman, itulah tanggapan daripada Wapres kita ini yang sudah terjun langsung melihat unjuk rasa daripada pendemo ini karena BBM langka atau antrian panjang, teman-teman. Makanya mahasiswa atau beberapa oknum melakukan demo yang menggelar demonstrasi mengenai kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Bengkulu menjadi viral di media sosial. Aksi ini menuai beragam reaksi dari dari publik, sebagian memuji kedekatan langsung Wapres sementara yang lain mempertanyakan efektivitasnya. Dalam video yang beredar luas di platform seperti TikTok dan Instagram, Wapres Gibran terlihat mendatangi masa mahasiswa yang dengan berunjuk rasa di depan hotel Mercure Bengkulu, tempatnya menginap saat kunjungan kerja. Wapres Gibran tampak berdialog langsung dengan para mahasiswa mendengarkan keluhan mereka terkait dampak kelangkaan BBM terhadap kehidupan sehari-hari. Ya, teman-teman, itulah tanggapan daripada Gibran ini yang berkunjung langsung di lapangan dan juga dia menanggapi dengan baik dan mudah-mudahan ke depannya bisa ada perubahan
dan juga tetap seperti begini. Karena sosok pemimpin seperti begini teman-teman yang langsung terjun ke lapangan yang kita harapkan. Supaya juga tahu seperti apa kegiatan dan seperti apa kemajuan daripada pimpinan mereka. Oke, sekian saja pembahasan kita dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.